الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الناس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهدى. Sidang solat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada satu kalimat yang lebih pantas untuk keluar dari lisan yang penuh khilaf ini kecuali puja-puji sembah sujud kita haturkan hanya kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan lahir dan batin untuk duduk bersimpu bersama untuk menjalankan sebuah ritual mingguan yang Allah wajibkan, Allah embankan kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah membatasi siapa manusia tanpa uzur sengaja tak solat Jumat 3 kali berturut-turut fahuwa munafiq, dia orang munafik. Bagaimana orang munafik nasib tragisnya di akhirat? Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan sekamar dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di neraka jahanam. Nauzubillah. Alhamdulillah Allah sampaikan kita untuk menjalankan ibadah ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita menjalankan ibadah salat Jumat ini Allah takdirkan hidup dan kehidupan kita ke depan nanti lebih barokah lagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia yang paling indah, indah akhlaknya, indah budi pekertinya, indah tutur katanya, indah sopan santunnya, pun indah rupa fisik dan misinya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salam nan penuh cinta selalu tercurah kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau hingga umatnya akhir zaman. Saudara yang dimuliakan Allah, ada seorang rasul, ada seorang nabi yang diberikan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Karena sejarah mencatat dengan tinta emasnya hampir seluruh anak keturunannya menjadi nabi dan rasul, saudara. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Sosok seorang anak muda yang mencari jati diri Tuhannya dengan rasio akal sehatnya, nalar sehatnya, menemukan jati diri siapa Tuhan sejatinya, tidak lain dan tidak bukan Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala Azamatuh. Singkat cerita, lama beliau menantikan buah hati yang sangat didamba. Setiap malam, saudara, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan hamba anak yang soleh, keturunan yang soleh. Yang kedua, saudara, Nabi Ibrahim gak pernah minta anak menjadi anak yang menjadi pejabat, anak keturunan menjadi agnia, orang kaya, berpengaruh bangsawan. Tidak. Tapi yang diminta adalah, ya Allah,
berikan hamba anak keturunan yang soleh. Yang ketiga, saudara, ilustrasi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika ada kemauan satu bagi seorang penghuni kubur, ayah bunda kita yang sudah wafat, leluhur kita sampai Nabi Adam, maka ada satu keinginan ketika sudah di alam barzah. Apa keinginannya? Diukir di dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, seandainya dulu kau tangguhkan umur kami, ya Allah, kami ingin sedekah, banyak sedekah, dan kami ingin menjadi orang yang soleh, bukan ulama, bukan kiai, bukan jadi ustaz, bangsawan, orang kaya, ternama, masyhur sejagat. Tidak, saudara. Saudara yang saya muliakan, cukup dua ayat ini ketersingkatan waktu kita. Jadi di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu sangat sayang dan cinta kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik, muhsinin, perbuatannya disebut ihsan. Perbuatan ihsan itu dilabeli di dalam hati sanubari orang-orang yang soleh. Lah, kategori soleh itu apa? Maka saudara, ulama meringkas satu rumusan. Yang dimaksud soleh itu adalah al-qaim bihuquqillah wa huquqi khalqih. Manusia yang menjalankan hak-haknya Allah dan menjalankan hak-haknya manusia. Yuk kita urut satu-satu untuk jangan sampai terlalu dalam kita nggak paham. Apa haknya Allah? Yang pertama, ya rukun Islam, wajib kita sholat, puasa, zakat, tunaikan haji kalau mampu, dan sebagainya. Saudara, satu dunia tidak ada orang yang sholat seandainya, maka tidak akan menurunkan keagungan Allah, karena Allah sudah maha agung. Saudara, satu dunia semua beriman, gak ada yang non muslim seandainya tidak juga mengangkat derajat Tuhan, karena Allah sudah maha agung. Jadi kesimpulannya, ibadah seluruhnya itu untuk kita, karena manusia ini manusia yang berjiwa sosial, yang setiap harinya harus berinteraksi. Di situ ada kebaikan akan disandingkan dengan keburukan. Saudara yang saya muliakan, mana hak-hak manusia? Ketika janji ditunaikan, ketika salah mohon maaf, ketika menghardik, ketika mengurangi satu nikmat dalam fisiklinya seorang anak manusia, dia harus dikisos. Ketika berbenturan dengan norma personal, dia harus al-ahwal akhsyasiyah, tunaikan hukum perdata. Itu yang namanya hak-hak manusia. Jangan suka curang kalau dagang, jujur kalau bekerja, jangan suka menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Saudara yang saya muliakan, ini hak-hak manusia yang harus dikerjakan. Manakala hak-hak Tuhan dikerjakan, manakala hak-hak manusia ditunaikan, tidak ada yang melampaui batas. Huwa soleh, dia adalah orang yang soleh. Lalu bagaimana nalar Al-Quran, pendekatan sosiokultural Al-Quran untuk menjadikan seorang anak manusia berperadaban-peradaban jahiliyah menjadi peradaban madani? Jauh-jauh hari Al-Maidah ayat 3 sudah memberikan sebuah ilustrasi indah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya Muhammad, hari ini sudah kami sempurnakan agamamu, sudah kami hatamkan dan kami sempurnakan semua kebutuhan umat-umatmu. Kalau ngomong sempurna, laisa fihi naqsun, tidak ada kurangnya, saudara. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsir wa khawatirnya, beliau mengatakan, ini salah satu mufassir mengatakan ini adalah ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran.
Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, kita bisa ambil satu kesimpulan kalau Al-Quran sudah sempurna. Kalau ngomong biologi, di Quran ada pelopornya. Antariksa, antropologi ada, saintifik ada, sosiokultural sempurna. Saudara yang saya muliakan, Al-Quran ibarat berlian, sempurna, mahal. Dari sudut pandang mana kita melihat Al-Quran, maka di situ ada pancaran-pancaran yang berbeda. Maka tidak heran kita kalau kita mengenal banyak tafsir, ada coraknya, ada ragamnya, ada tafsir isyari, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil maksur. Bagaimana Al-Quran diterjemahkan oleh orang-orang soleh. Tapi jangan sembarangan saudara. Akhir zaman banyak orang mengatakan ngaji tafsir, padahal terjemahan Al-Quran di kotak-kotak saenai dewe. 1400 tahun yang lalu baginda Rasul mengatakan, man fassarul Quran bi ra'yih, siapa manusia berani menafsirkan Al-Quran dengan rasionya sendiri, dengan akal pikiran sendiri untuk kepentingan pribadi, golongan atau satu sekte, maka siap-siap nerakalah tempat paling nyaman untuk dia. Hati-hati saudara. Memang enggak boleh kita jadi seorang mufassir. Apakah pintu ijtihad sudah tertutup? Monggo silahkan. Di situ ada Abu Yahamka, di situ ada Profesor Quraisy Shihab. Mungkin kita termasuk, boleh, tapi harus ada the rule of the game-nya, ada syaratnya. Dia minimal hafal Quran, dia hafal ratusan ribu hadis, mengerti bahasa Arab dan cabangnya, di antaranya mantiq, badi, bayan, balaghah. Ilmu dasarnya nahwu, sharaf, fikih, usul fikih, tarikh, takhrijul hadis. Saudara yang saya muliakan, kalau kita paham itu ilmu, boleh kita tafsir. Kadang baca Al-Quran masih belepotan, Iqra 3,5 belum hatam, udah berani nyalahin, udah ngomong ini bid'ah, ini sesat. Saudara, yang sekarang kita butuhkan persatuan. Kita nggak suka kalau azan masjid, azan Jumat itu 2 kali, karena kita berpatokan di zaman Rasul nggak ada. Nggak apa-apa ya saudara, tapi jangan salahkan orang kalau di masjid sholat Jumat 2 kali, ada dalilnya. Di zaman Rasulullah sholat yang namanya sholat tarawih itu 8 rakaat sendiri, nggak berjamaah. Kita 8 rakaat berjamaah itu pun bid'ah, nggak pernah dicontohkan. Di zaman Ulufah Umar bin Khattab bukan cuma 8, 20 rakaat, karena fakta empirisnya Rasul pulang ke rumah nambah 12, dirangkum. Ini kebaikan. Jadi satu, password kita jangan merasa benar sendiri. Masing-masing punya dalil. Yuk kita rapatkan barisan, luruskan hisab. Manusia yang paling mulia adalah yang paling indah akhlaknya, nggak gampang nyalahin orang. Saudara, lalu kata kunci terakhir, bagaimana simultan Al-Quran membentuk karakter manusia yang berperilaku madani soleh. Maka beranjak daripada Al-Maidah ayat 3 tadi, sudah the perfect, sudah sangat sempurna Al-Quran. Mau apa? Balik ke Al-Quran. Yuk kita lihat Masaru Emoto, seorang ilmuwan asal Jepang di Yokohama, berani dan berhasil bahkan masuk Islam lantaran meneliti Al-Quran yang ditiupkan pada satu air dengan metodenya, dengan ilmunya, mikrobiologinya, menghasilkan air yang ditiupkan oleh Al-Quran itu membentuk partikel-partikel seperti bunga, tidak seperti yang dibacakan selain Al-Quran. Masuk Islam, digali, dieksplor oleh seorang ilmuwan tersebut. Di Quran ada waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kami jadikan segala yang hidup itu asalnya dari air. Al-Quran yang mengeksplorasi adalah orang non-muslim. Bagaimana Maurice Bucaille, sosok seorang ilmuwan barat yang meneliti jenazah Fir'aun yang sudah ribuan tahun saudara, toh masuk Islam. Di situ Allah berkata, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya Fir'aun, hari ini
ane selamatin jasad ente. Ente mati tapi jenazah ente ane selamatkan. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk manusia akhir zaman agar menjadi pelajaran bagi mereka. Saudara yang saya muliakan, pada saat itu banyak yang mengatakan boleh jadi Firaun sampai gini hari ada jenazahnya. Apa sebabnya? Dimumi, dibalsem, dibantah sendiri sama mereka punya ilmuwan Maurice Bucaille. Ternyata ada adat mumi dan membalsam itu ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan ribuan tahun setelah wafatnya sosok jenazah Firaun. Kita nggak usah ngomong tahunan, Pak. Tenggelam kita di tengah laut. Bagus-bagus, Pak. Kagak dimakan sama ikan hiu. Manusia jenazahnya gampang untuk dikonsumsi. Semua habitat yang ada di laut itu baru ditemukan ratusan bahkan ribuan tahun setelah jenazah Firaun. Berarti ada tangan Allah, berarti ada tangan Tuhan untuk menjaga selama ribuan tahun agar makhluk-makhluk yang berekosistem di laut tidak memakan jenazah Firaun. Saudara yang saya muliakan, Maurice Bucaille masuk Islam. Bagaimana Edward bersaudara, bagaimana sosok seorang ilmuwan meneliti bagaimana kita bisa punya pesawat kapal terbang. Di situ Al-Quran mengatakan wa tayra saffat wa yakbid. Al-Quran mengatakan bagaimana Allah menggenggam sayap seekor burung dan mengepakkan, dibuka, dikapakkan, dibuka, dilihat oleh ilmuwan. Ternyata kok burung bisa terbang, ada idealisme keseimbangan. Diciptakanlah pesawat terbang, bukan orang muslim. Lalu pertanyaannya, kenapa kita terbelakang? Karena satu, Al-Quran cuma bacaan, Al-Quran cuma jimat, Al-Quran cuma pedoman hidup, tapi jarang mentadaburkan Al-Quran. Saudara yang saya muliakan, dari berasal kita nggak paham baca tulis Al-Quran jadi paham. Jangan cuma sampai situ, pahamin maknanya. Beo bisa mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, beo dia nggak paham apa artinya. Faktor kebiasaan. Saya yakin di sini saudara semua jemaah nggak pernah ada yang menghafalkan surah Al-Fatihah, tidak ada. Kenapa kita hafal? Dari kecil kita dididik mau doa apa aja Fatihah. Samping kanan kiri kita ada masjid, ada musola. 5 kali digempur kita pendidikan sholat Allahu Akbar Al-Fatihah. Sering dengar jadi hafal. Itulah beo. Tapi kita nggak paham Allahu Akbar artinya apa. Doa iftitah artinya apa? Dari Fatihah sampai salam nggak paham saudara. Memang imam mazhab tidak ada yang mewajibkan, tapi ya kita harus berkualitas. Maka saudara yang saya muliakan, terakhir untuk menutup mimbar singkat ini, maka bagaimana simultan Al-Quran membentuk karakter manusia yang berperilaku soleh, beradaban madani. Maka ayo balik lagi ke Quran. Jangan Quran dijadikan sebagai jimat. Baca Quran kalau lagi susah doang. Rumus simpel Rasulullah, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Ini juga yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu di program Damai Indonesia TV One. Ini karakter seorang umat Nabi Muhammad yang sudah jauh daripada akhlak seharusnya. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi, terangi rumah kalian dengan Al-Quran dan solat. Sekalipun rumahnya hebat, sejagat dia punya kekayaan, tapi kalau di rumah nggak ada solat, di rumah nggak ada baca Quran, neraka saudara. Saudara, rumus simpel kita, yuk back to Quran. Balik ke Quran. Quran teman sejati dunia akhirat. Dialah pelita hidup kita, penerang kita. 1 kali 2, jenazah kita cuma berselimutkan kain kafan, didahului dengan azan dan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi di situ ada Al-Quran, pendamping hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa menggali lagi ilmu dan Al-Quran. Allah mudah-mudahan takdirkan kehidupan kita barokah dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli firqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ufikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridak. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal fawahish wal mihan wal mukhaddarat wa su'al fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسوى والشر العدا والشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.